Peggy tahun 2016. Oke. Posnya dia bukan sebagai Peggy. 18 saksi yang memberat. Ini adalah foto Saka Tatal ketika dalam tingkat kepercayaan masyarakat ke Polri sekarang berapa? Ayah dari Eki telah diperiksa oleh Propam. Tetapkan tersangkanya bahwa Peggy Setiawan. Anda hukum mati itu si Peggy, nggak ada urusan sama kami. Lupa kasus Sambo. Aduh, ngebahas Sambo lagi. Sudah pusing, Pak. Dan di BAP beda loh, Pak. Kasih dong apresiasinya buat penegak hukum kita. Oke, halo guys, kembali lagi di channel FKR Project yang selalu memberi kalian konten-konten yang menarik dan aktual tentang kasus-kasus yang lagi viral maupun sedang trending di sosial media. Ya, kali ini kita masih ngebahas tentang Peggy Setiawan. Ya, kalau kalian bisa lihat gambar kita, Peggy Setiawan. Kali ini Kapolri akhirnya muncul buat mengklarifikasi ya. Dan agak mengagetkan bahwasannya dari hasil penyelidikan tim kepolisian ya tetap kekeh kalau bahwa pelakunya adalah dia. Wah. Jadi selama saksi-saksi yang muncul ini itu yang dari Kang Deddy Mulyadi dengan pernyataan segala macam itu kayak sia-sia karena polisi udah menegaskan ya bahwa oke, kita lihat apakah barang bukti tersebut ya dan gimana respon dari netizen. Oke, sebelum lama kita coba mulai videonya. Buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa guys kalian klik dulu tombol subscribe-nya. Yang udah klik tombol subscribe, gue selalu ngucapin banyak-banyak terima kasih. Jangan lupa juga untuk melakukan like, comment, share, dan aktifin tombol lonceng. Yaudah, kita mulai sekarang juga. Let's go. Oke, di sini tertulis penyelidikan tidak asal-asalan untuk menetapkan siapa yang ada menjadi tersangka dalam tahun kasus Vina Cirebon 2016. Kita lihat gimana nih tanggapan polisinya. Let's go. Ini adalah foto Peggy tahun 2016. Oke. Ini yang diambil penyidik ketika penggerbekan di sana. Oke, di foto kondangan ya. Dan ditunjukkan sama pelaku dan di BAP di dalam BAP itu menyebutkan bahwa ya ini Pak, ini Peggy Pak. Ini pelakunya. Ini sebagai contoh bahwa penyidik tidak asal-asalan untuk menetapkan siapa yang akan menjadi tersangka. Bagi kami dengan adanya upaya dari pengacara Peggy untuk mengajukan pra-peradilan itu adalah langkah-langkah konstitusional yang dilindungi oleh undang-undang. Dan Polri sangat menghormati itu sebagai langkah untuk menguji apakah benar yang dilakukan oleh penyidik dalam penetapan tersangka Peggy tersebut. Kalau tadi disampaikan bahwa tidak ada alat bukti atau alat buktinya tidak mencukupi ataupun mungkin tidak ada relevansinya dengan perkara, itu kan boleh saja. Dan itu sah-sah saja. Karena apa? Karena ini bukan ruang persidangan. Sedangkan penyidik menyiapkan alat bukti itu nanti untuk kepentingan penyidikan yang nantinya akan diuji oleh JPU atau kejaksaan dan lanjutnya akan diuji di dalam sidang pengadilan. Tentunya penyidik tidak akan segera itu. Karena kasus ini sebenarnya bukan kasus yang baru muncul demikian saja, tidak, tapi prosesnya sudah sangat panjang. Dan 8 tahun itu bukan berarti penyidik itu diam-diam saja duduk manis dengan pembiaran kasus, tidak. Ini adalah kasus pembunuhan. Jadi ya kita bisa mengklarifikasi dulu ya. Di sini kita bisa garis bawahi bahwasanya pengacara Tony kalau nggak salah ya, Tony itu kayak ya sia-sia. Ya udah, kami tetap menerima laporan kalian. Kalau emang ada buktinya bener-bener kuat nih ya. Susah kalau mau nyari bukti bener-bener kuat. Ini kasus 8 tahun yang lalu, kejadiannya sudah lama, buktinya sudah nggak ada gitu ya. Korbannya juga udah nggak ada. Jadi ini bener-bener susah gitu ya buat menggali mencari bukti yang kuat. Kalau buktinya masih ya kayak kacang-kacangan, pihak polisi ya terima-terima aja, tapi itu nggak akan bisa mengubah sosok yang di belakang kita, si Peggy itu bakal bebas. Oke, lanjut lagi. Ngeri. Ini adalah kasus pembunuhan brutal, guys. Garis bawahi di bawahnya. Tadi sore kebetulan kami merilis update kasus masalah Peggy ini dan kami sempat baca bagaimana hasil visum. Masya Allah, kami merinding. Ini visum baru atau visum lama? Visum yang lama. Hasil visum lama yang sudah dipaparkan dalam sidang pengadilan juga. Merindingnya kenapa? Almarhum Ananda Eki dan Ananda Vina itu adalah korban pembunuhan
sadis. Kenapa pembunuhan? Bentar, ini kenapa nih pembunuhan? Karena netizen selalu menduga-duga ini kecelakaan nih. Kenapa nih? Gue belum tahu nih BAP-nya seperti apa, sadisnya itu ya. Dan ini diperkuat juga oleh pengacara Titin ya, bahwa kejadian itu harusnya kecelakaan, bukan itu ya. Oke, kita dengerin kenapa nih? Mohon maaf, sedikit saya sampaikan. Kepalanya Anjay sih. lehernya Patah. rahangnya ini atas bawah juga Pak. Dan ada luka benda tajam, ada luka benda tumpul yang semuanya itu merupakan yang sangat menurut kami. Ya. Maka hati nurani kita paling dalam adalah tentunya kita akan memberikan ruang dan porsi yang sama. Silahkan para pembela dari tersangka, itu haknya. Tapi di sisi yang lainnya, marilah kita hormati trauma psikologis dari para keluarga korban. Nanti masih tidak bisa lebih jelas menambahkan bagaimana sih trauma psikologis itu dengan adanya peristiwa tersebut. Dan kalau dibilang bahwa Bentar, ini yang trauma ini cuma satu orang loh ya. Yang trauma ini cuma satu orang, Ipul Rudiana ya. Yang sampai saat ini kagak muncul ke media dan gak ada muncul di YouTube-nya Kang Deddy. Kalau Kang Deddy Mulyadi nih berhasil munculin Ipul Rudiana, gue yakin sih viral banget. Ini kagak pernah muncul, wartawan nyamperin kagak muncul. Ini kejadian udah lama loh ya. Harusnya udah gak ada trauma lagi. Tapi ya sudahlah, gak tahu kenapa Ipul Rudiana ini sangat bikin pusing. Perang ini sedikit saya buka sedikit lah. Sebenarnya saya nggak pengen membuka-buka masalah kayak gini karena lebih cenderung ke pengadilan sebenarnya. Ini contohnya. Ini adalah foto Peggy tahun 2016. Oke, ini foto Peggy. Ini yang diambil penyidik ketika penggerbekan di sana, difoto dan ditunjukkan sama pelaku, dan di BAP di dalam BAP itu menyebutkan bahwa ya ini Pak, ini Peggy. Oke, diberatkan juga dengan saksi-saksi. Ini sebagai ya. contoh bahwa penyidik tidak asal-asalan untuk menetapkan siapa yang akan menjadi tersangka. Dan prosesnya sangat panjang. Dari mulai siapa sih yang punya nama Peggy di dalam hasil penyelidikan Polri. Ada 17 atau 19 nama. Satu persatu dikupas, satu persatu didalamin, satu persatu dijadikan alat bukti. Sampai akhirnya ketemulah ini di satu tempat di Kabupaten Bandung, di mana, mohon maaf Bu, bapaknya Peggy itu memperkenalkan Peggy di tempat kosnya dia bukan sebagai Peggy, tapi Robi, tapi sebagai Robi yang dibilang adalah keponakan dia. BAP juga udah kita ambil. Tanda kutip, tanda tanya. Kalau emang itu anaknya, kalau emang itu tidak ada masalah, kenapa harus pakai nama yang lain? Sekarang baru dibilang itu anak saya, anak saya tidak bersalah. Boleh. Tapi yang jelas bahwa penyidik akan berhati-hati dan penyidik sangat concern untuk masalah ini. Apalagi Bapak Kapolri sering menyampaikan kepada kami, kepada seluruh jajaran, polisi tidak anti kritik. Polisi sangat transparan dan terbuka untuk informasi apapun. Sebagai bukti bahwa dalam rangka kasus Peggy ini pun polisi membuka hotline masyarakat ya kepada masyarakat. Alhamdulillah sudah ada 180 lebih, ada masukan, ada saran, ada banyak hal yang bisa kita dalamin untuk bisa kita ungkap bagaimana kasus ini yang sebenarnya, supaya terang benderang, bukan berdasarkan opini, bukan berdasarkan persepsi, tapi alat buktilah nanti yang akan melihat. Dan itu di persidangan. Dan tentu saja untuk konsumsi penyidikan. Gue gak menutup kemungkinan sih ada kecurigaan pada waktu di kos-kosan. Ya itu sih, sampai sekarang kecurigaan cuma di situ. Tapi masih ada saksi yang kuat gitu bahwa Peggy tidak bersalah dengan Facebooknya ya. Facebooknya yang dia posting di tanggal tersebut itu dia masih ada di Bandung kalau nggak salah ya. Dan ada pesan dari temannya kalau dia emang masih di Bandung. Ada saksi. Nah itu menguatkan dia tidak bersalah. Cuma polisi curiganya di sini yang menguatkan dia adalah kenapa namanya diganti. Ya itu sih.
Pusing. Kenapa sih ganti-ganti nama ya? Ini sih gara-gara kesalahan ini yang sebenarnya dianggap remeh ya. Diganti Robi terus keponakannya ya. Kita tahu sih walaupun itu bukan ibu kandungnya, dia tinggal lah. Itu karena ayahnya yang nggak mau mengakui itu si Peggy adalah anaknya, ya makanya diubah namanya menjadi Robi dan disebut keponakannya karena tinggal bareng ya. Oke. Lanjut lagi lah kita ke tanggapan netizen deh. Hubungan foto Peggy sama Pembun Vina apa pak? Gitu kok cuma tadi tuh buat ini loh pelakunya yang awalnya dulu. Ini bukan maksudnya ditunjuk-tunjukin ke saksi segala macem. Next, ini ada kulkas barang bukti woi polisi. 2016 sudah ada foto. Kenapa waktu DPO tidak pakai foto si Peggy? Nah, itu kenapa kagak dipakai DPO-nya ya? Next, ya itu emang foto Peggy, tapi apakah dia pelakunya? Oke, next. Kalau polisi sampai salah apa dong hukumannya? Minta maaf, sama biasanya sih kalau salah tangkep ya pihak polisi bakal ngasih ganti rugi sih ya, sekian berapa duit gitu. Perlu digarisbawahi bahwasannya kelanjutannya itu ada 18 saksi yang memberatkan sosok Peggy Setiawan ya. Makanya dia tertahan sampai sekarang dan disebut sebagai pelaku pembunuhan ya. Ini kita dengerin sedikit ya. Yang menjadi update pada hari ini, saksi yang diperiksa untuk tersangka kasus Peggy alias Peron sebanyak 70 orang dan 70 orang. Di antaranya ada 18 saksi yang memberatkan tersangka Peggy dan yang lainnya ada saksi yang meringankan. Besok pagi kasusnya akan dilimpahkan ke kejaksaan. Jadi berkas sudah lengkap, dilaksanakan penyidikan dan besok akan dilimpahkan ke kejaksaan. Oke, nah ini menjadi alasan sangat kuat Peggy tersangka teman-teman. Ada 18 saksi. Wow, termasuk banyak ya 18 sih ya. Gue nggak expect sebanyak itu. Ini baru tahu sih 18 saksi. Mungkin ada Pak RT, ada AF, siapa lagi ya? Salah satunya itulah ya 18 saksi yang memberatkannya. Tapi ya cuma tahu Pak RT. Tapi mereka berdua ini kok kabur gitu, menghilang dari jejak gitu ya. Gimana mereka? Pak RT yang terang-terangan cuy, kabur loh ya. Yang pada waktu itu muncul di persidangan katanya sih ya. Next, kita masuk ke sekarang Saka Tatal dulu ya. Jadi kan Saka Tatal udah bebas nih. Dan Saka Tatal mengklarifikasi bahwasanya Peggy itu bukan itu loh Peggy yang dimaksud ya. Dan oke, kita lanjut aja dengar tanggapan dari kepolisian. Karena keterangan dari Ananda Saka Tatal, karena pada waktu itu dia masih di bawah umur, tentu saja dia bagian dari tersangka. Dia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya itu juga akan membantu dia. Dia menolak memberikan keterangan juga boleh. Dia diam juga boleh. Tadi seperti tadi yang dikatakan oleh teman kita di Jawa Pos, bahwa itu adalah hak dari tersangka. Namun ada satu hal yang perlu kami sampaikan. Sebenarnya saya tidak mau memberikan foto-foto ini. Tapi karena pada waktu pemeriksaan disampaikan bahwa katanya Saka Tatal diintimidasi, benar, dipukul, kemudian tidak didampingi oleh keluarganya ataupun pengacara, kemudian mendapatkan penganiayaan dan sebagainya. Ini sebagai gambaran ada foto. Ini adalah foto Saka Tatal ketika diperiksa tahun 2016. Dan dibilang bahwa katanya yang memeriksa adalah Rudianta atau ayahnya Egy. Ini diperiksa oleh penyidik Polres Kota Cirebon. Nih, periksa, dibesarin. Kalau foto kecilnya ataupun foto yang kita klik lebar lagi, ini fotonya. Bahwa Saka Tatal di foto diperiksa dalam keadaan baik-baik saja, tidak ada intimidasi. Dan ini didampingin, yang perempuan di depan ini adalah tantenya, kemudian yang pakai jilbab adalah ibunya, kemudian yang belakang laki-laki itu adalah dari Bapas. Bahkan ada keterangan dari Bapas. Ini dari ahli. Dibocorin dikit boleh nggak? Boleh ya? Iya. Masalah keterangan dari Ananda Saka Tatal. Ini siapa sih sebenarnya yang berbohong teman-teman? Saya jadi pusing. Terus apakah si Saka Tatal selama masuk ke podcast berita wawancara dia disiksa, suruh minum air kencing, dipukul segala macam, itu bohong?
kok jadi makin pusing ya? Adalah foto. Oke, kita lanjut lagi ya. Kota kita klik lebar lagi. Bahwa Saka Tatal di foto diperiksa dalam keadaan baik-baik saja, tidak ada intimidasi. Dan ini didampingin. Gak ditimidasi. Yang perempuan di depan ini adalah tantenya, kemudian yang pakai jilbab adalah ibunya, kemudian yang belakang laki-laki itu adalah dari Bapas. Bahkan ada keterangan dari Bapas. Ini dari ahli. Dibocorin dikit boleh nggak? Boleh ya? Iya. Apa tuh? Dari keterangan dari Bapas menyampaikan bahwa Saka Tatal cenderung berbohong ketika diminta keterangan. Jadi keterangannya berubah-ubah. Ini dari keterangan Bapas. Jadi itu bagian sedikit informasi bahwa yang disampaikan bahwa seperti halnya mendapat intimidasi dan sebagainya, ini bukti bahwa penyidik berhati-hati secara profesional ketika melaksanakan pemeriksaan. Ini bagian dari keterbukaan. Itu mungkin masukannya. Oke. Sebentar. Yang tadi bilang cenderung berbohong pada yang pemeriksaan 2016. Iya. Jadi pemeriksaan awal. Sekarang perempuan harus diwakili lagi semua. Dan dia. Ya. Yang propam apakah Ibtu Rudiana itu Pak? Yang soal Ibtu Rudiana apakah biar jelas aja gitu Pak? Apakah? Oke. Makin bingung Wak saya nontonnya. Keterangan polisi beda, keterangan Saka Tatal beda. Atau kalau kita berpikiran negatif, oke ini hanya statement ya, saya tidak maksud menjelekkan sebuah institusi ini. Kalau kita berpikiran negatif, ya bisa jadi institusi tersebut menyembunyikan ya. Kan ini kasus tahun 2016 dan Saka Tatal itu mengeklaim teman-teman dia disiksa pada waktu dia dibawa ke sebuah ruangan, bukan pada saat di meja ini ya kita wawancara ngobrol bareng. Bukan saat itu dia disiksa kan, saat dia masuk ke sebuah ruangan dan semuanya itu disiksa. Dan beredar juga foto bahwasannya para yang ketangkep tersebut itu wajahnya memar-memar ya. Itu jejak digital yang bisa kita lihat bahwa omongan Saka Tatal itu adalah benar. Tapi di sini polisi mengeklaim dia tidak melakukan itu semua. Kalau kita dengerin Saka Tatal cerita, miris ya. Belum tentu itu pelaku tapi sampai digebukin seakan-akan udah pelaku gitu kan. Udah pasti ini pelakunya. Dan pernyataan Saka Tatal itu dikuat oleh para saksi-saksi yang udah pernah ngalamin gitu kan. Ya contohnya di mana Bang? Contohnya di YouTube-nya Kang Deddy Mulyadi. Itu banyak banget para tersangka yang dikira-kira tersangka itu digebukin emang ya. Oke, kita masuk komentar deh. Makin pusing saya Wak. Bertolak belakang. Padahal Saka Tatal nggak pernah bilang diperiksa Rudiana. Saka Tatal nggak pernah bertemu Rudiana. Kayaknya pernah sih ya. Kayaknya pernah deh. Next. Saka Tatal nggak pernah bilang diperiksa Rudiana. Kalau bapak bilang gitu sih WKWKW. Terus foto mereka yang udah babak belur abis diapain tuh makin lucu deh. Drakor. Oh gak pernah ya? Gak pernah ketemu Rudiana berarti ya? Ya saya agak lupa. Mungkin gak pernah ya. Karena emang sih Saka Tatal gak mempermasalahin itu gitu. Tapi Saka Tatal mempermasalahin kenapa kalian harus mukulin saya gitu kan. Saya bukan pelakunya. Tapi kalian memaksa saya buat jadi tersangka di sini. Oke, next. Saka Tatal gak bohong aku yakin. Terus foto-foto yang pada bonyok itu diapain dong ya? Kita sama ya, satu pemikiran. Ini jejak digital yang beredar foto-foto itu ya. Oke. Kita masuk ke Ibtu Rudiana. Tadi ada pertanyaan yang sangat-sangat menarik teman-teman. Let's go. Ibtu Rudiana itu Pak. Rudiana. Yang soal Ibtu Rudiana apakah biar jelas aja gitu Pak, apakah dia pada saat proses penyelidikan dulu ada pelanggaran atau enggak sih Pak? Iya. Untuk ini bagus sebenarnya nih. Terkait dengan semua yang terkait kasus ini, baik itu penyidik awal dari Laka Lantas, kemudian ada yang nangani di TKP awal, terus ada Ibtu Rudiana sebagai ayah korban, semuanya sudah diperiksa oleh Propam maupun dari Itwasum, dan sampai dengan saat ini semuanya sesuai dengan ketentuan. Sesuai. Karena itu rumor yang berkembang di luar atau mungkin pendapat atau persepsi boleh, tetapi yang jelas bahwa sekali lagi penyidik melaksanakan pemeriksaan berdasarkan alat bukti yang didapatkan, baik itu keterangan saksi. Jadi Ibtu Rudiana di sini dibersihkan namanya oleh pihak kepolisian, udah diperiksa, cuman ya udah sesuai aturan, nggak ada larangan. Tapi di sini yang membuat kecurigaan adalah Hotman Paris. Jadi Hotman Paris mengeluarkan pernyataan seperti ini teman-teman. Perkembangan terakhir
Pak Rudiana, ayah dari Eki, telah diperiksa oleh Propam. Propam menyatakan tidak ada pelanggaran etik. 2. Penyidik Polda Jabar mengatakan kasus Peggy akan segera dilimpahkan ke kejaksaan dan nanti akan divonis oleh pengadilan. Artinya kasus ini akan berakhir Peggy yang bersalah. Begitu saja nanti dengan vonis terhadap Peggy. Apakah Peggy dinyatakan bersalah atau tidak, tetap tidak akan membongkar misteri siapa sebenarnya dalang pembunuhan terhadap Vina ini. Karena pasti ada yang salah. Perkara tahun 2016 jelas-jelas BAP-nya, putusan pengadilan, bertentangan dengan BAP yang sekarang 2024. Hanya bisa dibongkar ini kalau benar-benar Pak Jokowi mau keadilannya terbongkar. Satu-satunya adalah bentuk tim pencari fakta, bongkar semua kejadian tahun 2016, penyidiknya dan atasannya periksa semua, termasuk Pak Rudiana. Dan harus benar-benar, karena di sini ada dua kepentingan. Polisi sepertinya kepentingannya, ya yang penting kasusnya Peggy dibawa ke pengadilan, selesai. Nggak ada ambisi lain untuk mengungkap misteri sebenarnya. Nah, jadi kalau memang Pak Jokowi nggak mau, ya udah kasus ini akan menghilang begitu aja. Oke. Kalau kalian pahamin kalimatnya, jadi maksud Pak Hotman Paris ya, di sini takutnya pihak polisi sesama saling melindungi nih ya, ada sesuatu yang dilindungi nih, biar nama institusi tersebut tidak jelek. Misal nih, kalau dugaan netizen benar, ini institusi bakal jelek banget loh. Contoh, ternyata selama 8 tahun Ibu Rudiana itu merekayasa semua kejadian pelaku gitu kan. Ini bakal jelek banget. Dan gak main-main, pelakunya sampai 8 orang kan, 7 apa 8 tuh ya. Ini institusi bakal jelek banget. Bisa salah tangkap selama 8 tahun dan pelakunya bukan 1 orang tapi 8 orang. Ini bisa jelek banget. Nah jadi Hotman Paris minta tim analisa lah ya, pencari fakta gitu. Wah ya, ini pernyataan Hotman Paris yang ya bisa saya jabarkan gitu kan. Jadi saya hanya menceritakan gitu. Duga-duganya ada saling menutupi nih. Oke, kita coba lihat ke komentar dulu deh biar nggak bosen ya. Kok bisa Rudi nggak bersalah? Berarti semua sama aja. Nah kan yang dimaksud Hotman Paris takutnya ada yang melindungi nih ya. Jadi semua sama nih buat melindungi institusi, nama baik ya. Next, kalau Rudiana dinyatakan salah, maka akan banyak bintang berjatuhan. Waduh. Yesterday next. Dari awal aku nggak yakin Propam periksa Rudiana. Yes, kenapa Rudiana ini nggak dipublish sih? Kalau emang udah diperiksa langsung kayak tertutup banget, tertutup itu ya. Next. Aduh man. Kalau nggak keluar sel Peggy gimana tuh coba? Next. Hukum Allah tetap berjalan. Ya. Inilah info yang beredar sekarang. Nah, jadi ada statement dari pernyataan ke polisi. Gimana sih rating polisi tersebut, Tesko? Pak Sandi, dalam tingkat kepercayaan masyarakat ke Polri sekarang berapa? Tingkat di antara lembaga-lembaga? Alhamdulillah sampai dengan terakhir kemarin dari operasi Lebaran meningkat menjadi 87% lebih, dan terakhir yang dari rilis Bapak Kapolri yang terakhir adalah 90,4%. 90,4%. Terakhir. Tinggi itu. Iya agak tinggi, perlu diketahui teman-teman sekalian bahwa tinggi banget sih itu 90%. Yang terlibat kasus tersebut ada 7 orang itu juga mengajukan gerasi kepada Presiden. Sudah mengajukan gerasi. Sudah mengajukan gerasi kepada Presiden. Oke. Pada tanggal 24 Juni 1999. Di mana salah satu syaratnya dia membuat pernyataan, 7-7-nya membuat pernyataan sendiri. Salah satunya menyatakan poinnya adalah dia mengakui kesalahannya. Dan merasa menyesal atas perbuatan tersebut karena merugikan pihak keluarga korban maupun keluarganya sendiri. Itu bagian yang utuh dan gerasinya ditolak. Oleh Bapak Presiden. Oke, nanti kita bakal bahas nih, karena dia menyinggung apakah masyarakat 90% itu percaya banget polisi. Sebenarnya ini agak meragukan sih 90% ya. Dengan info-info yang beredar sekarang, apalagi Sambo, seharusnya agak meragukan sih. Tapi nanti nggak apa-apa. Siapa tahu emang benar 90%. Menetapkan tersangka tetap kekeh ya, menetapkan tersangkanya bahwa Peggy Setiawan seorang kuli bangunan. Menangkap seorang kuli bangunan aja mencapai 8 tahun.
nggak masuk akal loh Pak. Nggak masuk akal kata. Ya, sedangkan orang-orang yang di sekitarnya Eki tidak ada yang diperiksa. Kemudian yang dibilangan katanya Saka, Liga Akbar katanya memberikan keterangan palsu. Kenapa? Nih 7 yang dipenjara akan bebas. Saya mohon deh yang 7 yang dipenjara itu ya, yang bebas itu bukan murni kasus yang namanya Pina dan Eki, karena berawalkan dari kasus Sajam. Ya, kasus Sajam tahu kan, kasus senjata tajam pada waktu itu. Kemudian mereka digiringlah ke penjara. Digiring ke penjara, mereka digebukin, dihajar, disiksa agar mengakui mereka ini bahwa mereka ini ada melakukan pembinihan terhadap Eki dan yang namanya jangan tumbalkan rakyat-rakyat kecil, Pak. Tolonglah. Ya, jangan tumbalkan rakyat-rakyat kecil ini ya. Hak asasi manusia itu tidak hanya berlaku untuk pejabat, anak pejabat saja yang harus dilindungi. Rakyat biasa juga harus dilindungi, Pak. Saya itu yang heran ya, kasus dulu kita masih zamannya Orbah dulu ya. Kasus namanya Ruslan Buton ya. Ada orang yang disundut rokok segala macam. Itu kasus Ruslan Buton itu hanya dikenakan berapa tahun saja penjara. Terus kemudian berlanjut lagi ke zaman now. Zaman now yang seperti ini model. Kasus Vina aja mencapai 9 tahun kurang loh Pak. 8 tahun lebih kan. Berjalan hampir 9 tahun sampai sekarang. Kok masih aja pembuktiannya seperti itu? Ya, katanya tidak mau gaduh. Marilah berkata jujur. Ya sekarang ini ya mudah-mudahan yang 7 di penjara itu buka suara dan buka keadilan yang sebenar-benarnya. Kalau hanya sekedar foto yang diambil untuk barang bukti untuk menetapkan Peggy Setiawan seorang kuli bangunan sebagai tersangka, saya nggak puas. Ya nggak puas, nggak akan orang. Saya menyangkal itu Pak. Menyangkal itu kenapa? Ya kalau sekedar foto, nih ya seperti tadi saya lihat. Nah orang-orang ini yang model begini. Jadi seperti itu ya. Indonesia ini udah mulai cerdas. Kalau 2016 lalu ada WeChat, ada Tatauka, WeChat itu siapa lagi? Ada BlackBerry. Itu orang mengupload Facebook itu masih bisa dilacak Pak. Nah yang saya heran juga saat ini akun Vina ya yang namanya Facebook juga udah di tangan kakaknya. Bagaimana caranya? Bagaimana bisa? Kok bisa akunnya Vina ada di tangan kakaknya? Kemudian postingan-postingan yang kasar-kasar dihapus. Sementara kalian untuk memeriksa Widya, apakah kalian itu bertindak adil? Enggak. Orang yang saya sebut-sebut tidak ada yang kalian periksa. Kok malah Widya yang disuruh periksa? Aneh kan? Ya enggak? Saya tahu konten ini yang mana. Begitu dong, ya harusnya diperiksa. Kenapa? Orang-orang di sekitarnya yang namanya teman-temannya Eki dan ini seperti keterangannya Liga Akbar. Kenapa? Dibilang kalau Liga Akbar dan Saka memberikan keterangan palsu. Ya, untuk keberapa kali itu Pak bilang mereka tuh menyampaikan keterangan palsu. Dengan 7 orang harus dipaksa untuk menyampaikan kata-kata bahwa mereka lah pelakunya Pak. Tuhan itu maha adil. Allah itu maha adil, nggak bisa dibohongi Pak. Ya, Indonesia ini butuh keadilan seadil-adilnya. Jangan rakyat kecil yang ditumbalkan. Mereka tulang punggung keluarga. Ya, tolong kalian juga lahir dari rahim seorang ibu. Ya mohonlah Pak, diperhatikan sedikit. Rakyat Indonesia ini butuh benar-benar keadilan. Ya kan, apa yang disampaikan Bapak Susnodo Haji itu saya juga sependapat. Ya. Jadi kalau kita ya bilang di sana ada pemberitaan bahwa itu Rudiana katanya tidak terlibat dalam kasus Vina, nggak mungkin dia sekali yang laporin. Pak. Ya. Vina itu diskusi bukan di jalan raya tapi di tempat khusus. Ya di tempat khusus diskusinya. Jadi baru dilempar ke jalan. Ya kan? Nah, kenapa bapak-bapak polisi, halo? Kok CCTV ditunggu-tunggu masyarakat se-Indonesia kok nggak dibuka gitu Pak? CCTV-nya. Itu Pak. Kok bisa Peggy Setiawan itu ditetapkan jadi tersangka? Kok bisa?
Ya atas dasar apa? Mana bukti selanjutnya, CCTV-nya? Itu loh Pak, jangan hanya nyomot aja orang-orang yang seperti itu. Kalau hanya foto, aduh, ya banyak foto nih Pak, itu contohnya ada kan. Nah seperti itu kira-kira ya. Ada apa ini dibalik ini semua? Antara kepolisian dengan pengacara kemarin memberhentikan sementara, kemudian kepolisian juga menemukan yang namanya bukti baru bahwa ada makin pening sih jujur teman-teman. Gue ngikutin kasus ini bukan makin selesai makin pening ya. Kok tersangkanya jadi si Peggy nih ya. Ada CCTV, ngomongin CCTV di kepolisian, si Saka Tatal muncul tuh kan fotonya, Saka Tatal diperiksa gimana gitu kan. Lah saat kejadian mana nih ya bukti-buktinya, CCTV gagal muncul ya. Yaudahlah, kita lanjut lagi nih netizen pertama, kita lanjut ke netizen yang kedua. Let's go. Artinya polisi CQ penyidik akan tetap mempertahankan bahwa Peggy Setiawan ini harus dihukum. Ya, harus dihukum. Dan 8 orang terpidana lainnya itu adalah pelaku pembunuhan dan pemerkosaan terhadap Vina dan Eki. Benar. Terserah Anda, mau Anda paksakan itu, mau segala macam, mau Anda hukum mati itu si Peggy, nggak ada urusan sama kami. Tetapi ingat, apa tuh? Kalau sampai masyarakat tidak percaya dengan kepolisian, CQ penegakan hukum, maka ini bukan lagi sebagai negara hukum. Negara kita bukan lagi negara hukum, tapi negara kekuasaan. Waduh. Ingat, Mahfud MD pernah berkata, apa tuh? Kalau sudah terjadi salah jalan atau disorientasi, akan terjadi distrust atau kehilangan kepercayaan. Setelah itu akan terjadi disobedient atau pembangkangan. Kalau sudah masyarakat melakukan pembangkangan, ingat Pak, negara akan hancur. Negara akan punah. Karena negara kita negara hukum. Jadi terserah penyidik Polda Jawa Barat mau tetap harus menghukum mati si Peggy itu, terserah. Tapi masyarakat akan menilai. Masyarakat hari ini sudah melihat ini mulai dari A sampai Z. A sampai Z? Itu artinya silakan Anda lakukan apa yang menurut Anda bisa membuat Anda puas. Silakan. Masyarakat tidak akan peduli. Tapi ingat, hari ini sudah terbentuk di pikiran masyarakat bahwa Peggy Setiawan itu adalah orang yang dikriminalisasi. Orang yang dijadikan sebagai tumbal. Sebagai pertanggungjawaban dari penyidik untuk ini. Seolah-olah ada yang mempertanggungjawabkan perbuatan terhadap pembunuhan Vina dan Eki. Maka oleh karena itu, kalau tetap ini akan dipertahankan, silahkan pertahankan. Tetapi ingat, kalau sampai terjadi distrust, akan menimbulkan disobedient, akan terjadi pembangkangan. Siapa yang dirugikan? Yang dirugikan adalah negara. Negara ini bukan hanya negaranya polisi. Negara ini adalah negara kita semua, semua pemilik ini. Apa unsur negara? Ada pemerintahan yang berdaulat, ada masyarakat yang berdaulat, ada wilayah yang berdaulat. Pemerintah itu dibentuk sebagai pengurus untuk mengurus masyarakat, bukan untuk mengurus kepentingan kelompoknya dan kepentingan individu. Ingat, pesan saya. Apa tuh pesannya? Jangan jadikan kekuasaan sebagai alat rekayasa. Yang bertindak melakukan penyidikan bukanlah penguasa, tetapi adalah penegak hukum, dalam hal ini penyidik. Oke, menarik kalimat. Terserah. Ini kalimatnya bagus banget ya. Kita tuh sebenarnya nggak peduli ya. Peggy tuh mau dijadiin tersangka lah. Biarin. Kita tuh pengen sebagai masyarakat Indonesia keadilan. Bener nggak sih ini kasusnya itu Peggy Setiawan? Kalau kalian salah tangkap, kasihan juga. Peggy cuma seorang kuli yang infonya itu buat menafkahi orang tuanya, buat ngebayar adik-adiknya. Kasihan. Tapi kalau dipikir ya kita tuh nggak peduli lah. Siapa sih kita kagak kenal Peggy kan? Pernyataannya itu loh bagus banget ya. Tapi kita cuma pengen sebagai netizen keadilan. Makanya muncul sosok Bu Widya. Iya, yang membuat semua media ketar-ketir dengan pernyataannya. Walaupun tidak bisa diklarifikasikan betul atau salahnya ya. Itu, let's go. Netizen yang ketiga, next. Oke, saya akan menanggapi pernyataan polisi Indonesia itu ya. Ya, sok silakan abang. Anda mendapatkan foto ini dari seseorang.
Berarti itu foto dari opini masyarakat ya Pak ya? Opini masyarakat. Pernyataan Anda ini saya katakan ini kurang perfect, kurang profesional sebagai anggota polisi ya. Anda mendapatkan informasi ini dari masyarakat dan foto itu dari opini masyarakat ya. Kenapa selama 8 tahun? Kenapa? Kalau memang foto itu sudah ada dari Bapak, kenapa Peggy Setiawan baru hari ini ditangkap? Kenapa nggak dulu-dulu Pak? Iya juga ya DPO. Katanya bukan asal-asalan. Kalau bukan asal-asalan, kenapa target ini nggak dari dulu Anda tangkap? Kenapa baru sekarang? Bentar, kalau dari klarifikasi polisi saya bisa jawab ya. Karena dia berganti-ganti nama, posisinya berubah-ubah. Pada waktu saat pemanggilan si Peggy, itu dia ada di Bandung. Jadi polisi mengabaikan lah ya. Itu klarifikasi dari polisi ya. Kenapa nggak ditangkap pelakunya? Diabaikan kata polisi ya. Membuat pernyataan klarifikasi ini, katanya melalui proses panjang 8 tahun Pak. 8 tahun kasus Vina ini sudah tenggelam. Apa masih kurang lama? Menunggu 10 tahun, 12 tahun, 30 tahun baru terungkap kasus ini. 8 tahun itu bukan waktu yang mudah Pak. Benar, 8 cukup tahun lama banget. Dan Anda mendapatkan foto ini sudah lama kan? Iya udah lama. Terus setiap ada nama Peggy, kamu telusuri. Terus baru ini karena pernyataan nama Robi, Anda menangkapnya. Sedang anak muda Indonesia sekarang ini Pak, banyak yang memakai nama palsu. Robi menjadi Ton bisa menjadi Tini menjadi Jono. Pergaulan anak muda Pak, pakai logik. Pakai logik katanya Pak. Kalau bukan opini yang menggiring, kasus ini tidak akan mungkin Bapak selesaikan. Kalau bukan karena opini masyarakat, kasus ini nggak akan timbul lagi Pak. Pernyataan inilah polisi hebat memutar balik kata. Tapi nyata-nyata kerjanya nol. Kalau tanpa disuruh, dia diam. Hebatnya kerja polisi sekarang ini ya. Baru saya tidak bilang, itu abang itu yang bilang ya. Saya ngeri. Semua ini karena berkat upaya masyarakat semua, karena ini berkat upaya netizen Pak ya. Bukan karena Anda sebagai polisi yang menangani kasus ini, melainkan karena masyarakat yang beropini menunjukkan bukti ya. Kalau Peggy asal-asalan salah tangkap, kenapa nggak dibebaskan? Hah? Kenapa sampai saat ini Anda belum bisa menangkap pembunuh sebenarnya? Itu tandanya polisi tidak becus untuk bekerja dalam menangani kasus ini. Paham Bapak? Hebat ya polisi membuat pernyataan ini. Kurang logik, kurang profesional. Ya, ini 3 netizen ya. Ya, katanya sih 80% ya. 90,4% masyarakat puas nih atas kinerja polisi. Ini baru 3 netizen kan apa jadi kagak puas semua nih. Oke, kita coba lihat komentarnya. Polisi oke, ini bodoh. Apa ini? Polisi oke, ini bodoh. Nih ada netizen yang ngebela nih akhirnya ya. Seenggaknya berarti ini yang menyebabkan polisi kepuas ya. Next, kalau sekedar namanya ya beda. Presiden kita Joko Widodo dipanggil Jokowi, apa bisa dipidana? Next, mungkin nerusin yang penyelidikan lama. Ya, ini penerusin penyelidikan lama ya. Sebenarnya udah terjawab tadi saya jawab ya. Next, lagi serius apalagi ngelawak ya polisi ini. Kok semakin lama semakin dungu saja. Ini kan mang foto Peggy, apa yang harus dijelaskan lagi? Iya, kita tuh sebagai netizen cuma pengen ini loh fotonya Peggy waktu gitu kan. Tapi nggak mungkin ada sih waktu giniin atau ada foto ini loh foto Peggy bareng Vina apa bareng ini kan. Wah, langsung nih statement netizen gue yakin berubah sih. Tapi kalau kita lihat dari fotonya sih, ini foto sama saudara sama cewek-cewek ya, kayak abis kondangan gitu kali ya. Next, tidak asal-asalan untuk menetapkan. Memang tidak asal-asalan Pak. Gimana kalau misalnya diintervensi atau diarah-arahkan atau hak daripada si tersangka tersebut itu dihilangkan. Ini yang sulit. Karena apa? Yang lebih parahnya dalam perkara pembunuhan Vina dan Eki ini, kenapa 2 DPO itu jadi dihilangkan dan sudah ditutup? Maksudnya apa? Karena mereka juga kan bagian daripada si pelaku yang DPO yang dicari-cari selama ini. Kenapa Andi sama secara Dani ya?
tiba-tiba ya status yang 2 orang lagi itu dihilangkan, itu menjadi tanda tanya yang besar. Para netizen juga bukan bodoh-bodoh amat saat ini. Semua dapat ditelisik lebih dalam lagi gitu loh. Harusnya ini adalah kesempatan dari pihak kepolisian untuk lebih lagi untuk menunjukkan profesionalnya dalam melakukan tugasnya. Karena ya ini juga akan terus bergulir. Kenapa? Dari sekian orang yang sudah diputus oleh pengadilan tersebut juga adalah ya disinyalir ataupun diduga adalah korban salah tangkap, dan saksi-saksi yang pada saat dihadirkan ya pada podcast diperlihatkan bahwasannya memang mereka tidak tahu dan mereka itu tidak mengetahui cerita yang sebenarnya. Mereka itu hanya disuruh oleh bapaknya si Eki ya. Jadi ini gimana? Ini semakin muncul lagi nih, banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang baru, dan apabila memang terbukti mereka adalah korban salah tangkap, ini lebih berbahaya lagi, dan lebih lagi masyarakat melihat bahwasannya pihak kepolisian tidak profesional dalam menjalankan tugasnya. Kedua tadi salam keadilan. Ya. Ngomongin DPO nih sekarang netizennya beragam ya. Sekarang ngomongin DPO yang dihilangkan. Kalau dari klarifikasi mungkin nih hanya statement gue sih, mungkin bisa salah ya. DPO dihilangkan mungkin karena nggak ada mereka, si Andi sama si Dani ini yang dihilangkan kalau nggak salah. Kalau Peggy alias Peron udah ditangkap, itu ternyata Peggy Setiawan. Nah si Andi sama si Dani ini dihilangkan, kemungkinan polisi nggak menemukan jejak-jejaknya nih, aroma-aromanya. Karena netizen juga pada waktu ini viral lebih terlalu fokus ke Peggy ya, mencari semua orang yang namanya Peggy. Jadi kayaknya polisi nggak tahu sih. Jadi daripada bingung siapa sosok Andi dan Dani yang bisa disangka-sangka nih, mending dihilangkan saja. Cuma mungkin mengakuinya kan malu gitu kan, gara-gara nggak tahu kan. Kami nggak tahu lagi siapa si Andi sama si Dani, jadi kami hilangkan saja. Kan nggak mungkin kayak gitu dong. Bilang ke publish, bisa malu nih institusi ya. Kerjanya apa nih? Next, itu hanya pendapat saya. Lanjut lagi apa nih? Kalau dibilang bahwa alat bukti kurang, ini sedikit saya buka sedikit lah. Sebenarnya saya nggak pengen membuka. Minum teh panas dulu. Aduh, Pak. Malah minum teh, saya udah pusing Mbak. Malah suruh minum teh panas Pak. Sama makan ini ya, gorengan kalau di kampung. Malah ditawarin gorengan. Udah pusing sama lo. Biar nggak selek otaknya. Pagi-pagi udah seliburan nih. Klarifikasi dari Bapak Polisi, Kapolri dan semuanya. Malah ngunyah. Bapak punten ya, maaf. Ya, kenapa tuh? Bapak menjelaskan bahkan banyak bahwa para petinggi atau pengacara, lawyer, bahkan sekarang termasuk Bapak mengatakan, Peggy itu di sana salah satu yang membuat penyidikan itu menjadi kuat, mengganti nama menjadi Robi, dikenalkan oleh itu orang doang tuanya. Ya, cuma satu doang tuh yang dia kuat. Dan salah satu mungkin contoh alat buktinya adalah foto ini yang diambil pada tahun 2016. Foto kondangan itu. Mohon maaf. Apa ya? Tuh? Kalau Bapak nyari keterangan itu Peggy Setiawan atau bukan, itu memang Peggy Setiawan. Iya benar sih. Ya. Itu Peggy, emang Peggy. Yang harus Bapak jelaskan itu ada tidak barang bukti yang menunjukkan bahwa Peggy Setiawan itu adalah seorang pembunuhnya, seperti itu. Ada loh Mbak, ada motor namanya Egy ya, sama dengan kesurupan Linda. Next. Bukan bahwa ini adalah Peggy Setiawan. Yang dicari itu adalah ini adalah Peggy Setiawan pembunuhnya atau bukan. Seperti contohnya kejadian 8 tahun yang lalu, itu ada sidik jarinya Peggy dan para terpidana lainnya atau tidak, yang katanya melakukan juga pemerkosaan. Apakah ada juga spermanya atau seperti apa? Yang menunjukkan Pak, menunjukkan ya, bukan menunjukkan bahwa Peggy ini adalah Peggy Setiawan atau Peggy alias Peron. Yang menguatkan ya, sidik jarinya kah, bukti CCTV-nya kah, atau apapun itu.
kita semua warga Indonesia sangat mengecam perlakuan yang terjadi terhadap almarhum dan almarhumah. Namun perlu digarisbawahi, Pak, ya. Andai pelakunya itu bukan Peggy dan kawan-kawan yang sekarang mendekam di penjara, mungkin memang ini udah saatnya keadilan dari Allah itu untuk menunjukkan, ya. Jangan hanya karena Bapak ini berseragam coklat, artinya apa yang menurut Bapak sudah Bapak melakukan penyelidikan sebegitu lamanya itu dilakukan oleh penyidik secara sebenar-benarnya dan tidak asal-asalan. Bapak lupa kasus Sambo. Aduh, ngebahas Sambo lagi, sudah pusing, Pak. Dan di BAP beda loh, Pak. Bahkan di akhir sidang juga beda loh. Apa itu nggak asal-asalan? Tolong ya, Pak, tolong dicermati seperti itu. Aduh, ini gue udah pusing teman-teman ya. Kalau kalian lihat ekspresi saya sudah pusing mau mencernanya ya. Oke, kita lanjut ke netizen yang terakhir deh ya. Karena otak saya sudah tidak mampu buat mencerna ini semua, let's go. Oke. Ini yang diambil penyidik ketika penggerbekan di sana. Kasih apresiasi ya dong. Kasih apresiasi. Kasih penghargaannya dong. Ya. Hanya berdasarkan foto di tahun 2016 bisa menjadi tersangka. Salut dengan penegak hukum saat ini. Negeri Konoha. Karena apa? Karena berdasarkan foto, ijazah, dan KTP itu bisa menjadikan kalian tersangka. Kasih dong apresiasinya buat penegak hukum kita. Barang bukti lain itu ya nggak ada. Hanya berdasarkan ijazah, KTP, kartu keluarga, dan foto studio. Itu yang sangat berharga saat ini sebagai alat bukti yang kuat. Ya. Jadi nggak ada barang bukti lain tuh. Hanya pengakuan-pengakuan yang di BAP dan sudah dicabut pengakuannya bahwasanya memang ada yang mereka atau menyuruh mereka itu untuk mengakuin bahwasanya Peggy Setiawan itu sebagai tersangka. Tapi mereka sudah mencabut semua laporannya. Udah mencabut semua sih, benar. Karena mereka dipaksa, diintimidasi. Tidak kuat dengan pelakuan dan tidak kuat dengan siksaan, mereka mengakuin yang tidak bersalah menjadi tersangka. Mantap. Ingat, Pak. Bapak punya keluarga, punya anak. Di posisi Bapak saat ini, jika anak Bapak tidak bersalah tapi dilibatkan, sikit aja Pak, buka hati nurani Bapak. Aduh, kayak diceramahin saya, Pak. Ya, oke. Jadi kayak diceramahin kita. Apa yang Bapak rasakan di rakyat kecil seperti kami, Pak? Para netizen ini, Pak, mempercayai bahkan 1000% bahwasanya Peggy tidak bersalah. Hanya menjadi alat untuk kami para netizen ini agar bisa mempercayai bahwasanya Peggy Setiawan itu bersalah dan akan menutup kasus ini. Bentar lagi ditutup ya. Kenapa para netizen tadi itu tidak menerima Peggy Setiawan menjadi tersangka? Itu ada pertanyaan yang harus Bapak jawab sendiri. Kenapa netizen kagak bisa menerima Peggy tersangka? Karena banyak saksi yang menguatkan Peggy itu nggak berada di Cirebon pada saat kejadian. Sedangkan polisi menguatkan Peggy loh pelakunya. Kan makin puyeng nih, gitu loh. Pusing. Seperti ini kasusnya. Kenapa begitu rumit yang belum bisa diatasin? Kenapa munculnya Peggy Setiawan ini? Banyak para masyarakat, bahkan pejabat tinggi juga ikut andil dalam pembahasan kasus Vina Cirebon. Termasuk Pak Dedi Setiawan. Turun langsung untuk mencari saksi. Berdetak. Ya Pak, padahal tidak ada Pak sangkutannya. Apa sih keuntungan dari Pak Dedi? Kang Dedi Mulyadi nggak ada untungnya Pak, bahkan beliau ya mau mengeluarkan uang
Oh, ini ijazah nih. Uang ya. Tapi nggak ada mereka mengharapkan imbalan ataupun apa. Karena didetak oleh Allah Subhanahu wa taala ya hatinya. Oke. Untuk mencari keadilan buat Peggy Setiawan sebagai kuli bangunan. Seorang anak kuli bangunan dan dia pun pekerja sebagai kuli bangunan. Jadi ini juga nih faktor netizen kagak percaya nih sama pernyataan polisi karena dia cuma seorang kuli ya. Sedangkan isu yang beredar ini pasti punya jabatan nih. Kok dia bisa lari loh 8 tahun lo itu 8 tahun kagak ditangkep tiba-tiba ditangkep nggak sesuai ekspektasi sama netizen nih. Kok kuli ya. Ini juga ya yang menyebabkan ini loh bukan Peggy. Kami tidak menggiring opini yang tidak berdasarkan bukti konkret. Oke. Kalau memang mau Pak, para netizen ini tidak riweuh atau tidak makin meradang, tolong berikan bukti yang konkret, yang kuat, bukan berdasarkan foto studio, ijazah, KTP, BPJS, dan lain sebagainya. Iya. Berikan bukti kuat buat para netizen. Ya kami juga nggak membela Peggy Setiawan kuli bangunan. Kita nggak kenal. Nggak ada untungnya juga buat kami. Nggak ada untungnya. Cuma kami mencari keadilan Pak. Jika memang Peggy Setiawan bersalah, patut dihukum. Karena setuju. Seperti itu yang dibuat sangat keji. Apalagi saya sebagai wanita yang merasakan bagaimana di saat pembunuhan itu terjadi yang kami rasakan di saat itu pula seorang Peggy Setiawan terpidana. Kami rela dihukum mati Pak. Bahkan kalau bisa di depan publik dihukum mati. Jadi ngomongin matot nih kan saya jadi ngeri deh. Mana bahasanya kami lagi. Kok rada ngeri Bu. Sabar Bu. Satu aja Pak, para netizen itu ingin bukti yang konkret di saat kejadian. Buktinya loh yang kuat. Perencanaan dan pembunuhan itu bukti yang konkret Pak. Kalau memang pernyataan bahwasanya dari terpidana lainnya itu hanya memberikan kesaksian itu. Oke, Champions Ascension adalah game PC gratis. Naik level dan jual karakter dan item untuk itu pun kesaksian karena diarahkan. Oh, diarahkan sama kepolisian karena disiksa mungkin ya. Makanya dibilang diarahkan. Karena tidak tahan dengan penyiksaan yang ada yang mereka alami, Pak. Itu kesaksian bohong. Cobalah, Pak. Bapak renungkan, Bapak sholat. Renungkan sholat. Bapak memohon ampunan. Semoga diampunin dosa-dosa kalian semua yang melibatkan orang yang tidak bersalah menjadi tersalah. Ya, lebih baik Pak mengeluarkan ratusan orang yang bersalah daripada menghukum satu orang yang bersalah. Gimana? Udah gak nyambung. Jadi tolong di sini Pak, kami semua para netizen tidak menggiring opini yang tidak berdasarkan bukti yang lengkap, tapi kami ingin membuktikan atau kami meminta bukti yang konkret buat keadilan atas aja ya. Terpidana Peggy Setiawan untuk menjadi otak dalam pembunuhan Vina. Karena gak ada untungnya juga buat kami. Dari perencanaan dia, dari alat apa dia, dan bukti-bukti yang kuat berdasarkan memang Peggy Setiawan itu pelakunya. Tolong Pak, berikan aja bukti itu Pak, biar kami netizen itu diem, nggak sibuk untuk mengurusin kasus ini, karena kami bukan penyidik Pak. Kami netizen yang nggak ngerti tentang hukum, nggak paham tentang hukum. Tapi di sini kami para netizen itu mencari keadilan. Yalah, intinya ini aja teman-teman. Sebenarnya sih masih panjang ya kalau kita dengerin pernyataan netizen ya. Tapi dari 6 netizen yang setelah saya tampilkan, semua kok hasilnya nggak sesuai dari pernyataan polisi ya.
kepuasan ini masyarakat ya. Berarti ini kayaknya di next generasi tahun selanjutnya pas survei ini kayaknya bakal berturun sih. Besar loh 90,4% itu ya. Tapi nggak tahu sih pernyataan surveinya ini dari mana gitu ya. Ya intinya sih sebenarnya dari netizen semua minta bukti loh yang kuat gitu Pak. Ini buktinya apa ya yang kuat? Nggak hanya foto studio. Kan kagak ada hubungannya ada foto studio dengan kejadian tersebut. Gitu bukti yang kuat. Karena di sini netizen udah tergiring dengan sebuah opini dari YouTube-nya Kang Deddy bahwasanya Peggy tidak bersalah dengan munculnya banyak saksi, pengacara, bukti. Ini Peggy bukan ini loh Peggy yang dimaksud gitu. Yaudah guys, intinya ini aja. Oke, sekalian saya menunjukkan gimana apakah Peggy ini bersalah menurut kalian guys. Saya mau undur diri dulu, saya udah pusing dengan kasus ini. Sorry banget misal kalau videonya kelamaan. Ya semoga nanti bisa saya persingkat lah ya. Saya Fadli undur diri dulu. Jangan lupa di klik tombol subscribe. Saya minta maaf kalau misalnya kata-kata yang kurang baik ataupun ada yang menyinggung para penonton semua. Saya minta maaf. Saya Fadli undur diri dulu. See you. Goodbye. Bye-bye. Subscribe. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.